Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bangun datar, yaitu tentang segi 4 dan segitiga. Nah, yang kita pelajari pada video ini hanyalah jajar genjang, persegi panjang, dan persegi. Ikuti penjelasannya ya. Materi kelas 7 pertemuan ke-7 di semester 2 ini yaitu tentang bab bangun datar. Kali ini yang dibahas adalah segi 4 dan segitiga. Nah, pada video kali ini kita hanya memahami tentang jajar genjang, persegi panjang, dan persegi. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu apa itu bangun datar. Bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Jadi yang kita pelajari di sini nantinya adalah pengertian sifat-sifat, kemudian rumus keliling dan juga luas. Yang pertama, kita akan belajar tentang jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Ingat, jajar genjang adalah segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Nah, di sini sisi yang sejajar adalah AB dan BC, kemudian AB dan DC, kemudian BC sejajar dengan AD. Sehingga akibatnya jajar genjang mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang berhadapan artinya AB berhadapan dengan DC, maka AB panjangnya sama dengan DC, AB juga sejajar DC. Kemudian BC dia berhadapan dengan AD, maka BC panjangnya sama dengan AD, BC juga sejajar dengan AD. Kemudian sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Berhadapan maksudnya sudut A berhadapan dengan sudut C. Berarti sudut A besarnya sama dengan sudut C. Sudut B berhadapan dengan sudut D. Maka sudut B besarnya sama dengan sudut D. Kemudian yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Berdekatan artinya sudut A berdekatan dengan sudut B dengan sudut C dengan sudut D dengan sudut A. Jumlahnya 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D juga sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Kemudian sifat berikutnya, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Di sini diagonalnya adalah AC dan BD. AC dan BD panjangnya tidak sama, tetapi terbagi menjadi dua yang sama. OA itu sama dengan OC, sedangkan OB panjangnya sama dengan OD. Luas dan keliling jajar genjang. Diketahui sebuah jajar genjang dengan sisinya adalah A dan B, kemudian T ini adalah garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari suatu titik tegak lurus terhadap sisi di depannya, ditandai dengan tanda siku-siku ini. Karena tegak lurus itu artinya membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Luas dari jajar genjang adalah alas kali tinggi. Dengan A dan T, alas dan tinggi mempunyai hubungan tegak lurus. Garis tinggi tegak lurus terhadap sisi alas. Kalau tingginya ini, maka alasnya harus A. Misal alasnya B, tingginya bukan ini, melainkan dari titik ini ditarik tegak lurus terhadap B. Nah, secara umum luasnya adalah alas kali tinggi, dengan alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Sedangkan untuk keliling, keliling adalah jumlah semua sisinya. Tadi jajar genjangnya mempunyai sisi A dan sisi B, padahal dia mempunyai 4 buah sisi. Jika yang bawah ini A, maka yang atas ini sama dengan A.
Yang kanan B, maka yang kiri sama dengan B, sehingga A ditambah B ditambah A ditambah B. A-nya ada 2, berarti 2A ditambah 2B, kemudian disederhanakan menjadi 2 kali A tambah B. Sehingga keliling dari jajar genjang adalah 2 kali A tambah B. Langsung kurung, ini artinya dikali 2 kali jumlah dari A dan B. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut, hitunglah kelilingnya, kemudian luasnya. Diketahui adalah sebuah jajar genjang dengan sisinya 18 dan 15. Kemudian di sini ada garis tingginya yaitu 12. A-nya 18 cm, B-nya 15 cm, T-nya adalah 12 cm. Keliling kita tuliskan dulu rumusnya. Keliling sama dengan 2 kali A tambah B. Kita masukkan nilainya sama dengan 2 kali nilai A-nya 18 ditambah nilai B-nya 15. 2 dikali 18 tambah 15. Perkalian, kemudian ada lagi yang di dalam kurung. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung karena sejenis. 18 ditambah 15 yaitu 33. 2 kali 33 yaitu 66. Jadi kelilingnya sama dengan 66 cm. Keliling adalah jumlah panjang, maka satuannya cm. Kemudian yang B, kita mencari luas. Rumus luas adalah alas kali tinggi. Ingat, A dan T hubungannya harus tegak lurus. Yang tegak lurus terhadap sisi atau garis tinggi ini adalah 18, maka nilai A-nya 18, T-nya 12. A 18 dikali tingginya 12 yaitu 216. Jadi luasnya sama dengan 216 cm persegi. Jika luas, satuannya adalah cm persegi. Contoh berikutnya, diketahui ada sebuah jajar genjang dengan sudut A diketahui 50 derajat, kemudian sudut B 2x ditambah 10 derajat. Hitunglah nilai X, kemudian besar sudut ABC. ABC berarti sudut B ini yang ditanyakan. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita ingat dulu sifatnya. Sifatnya tadi adalah sudut yang berhadapan besarnya sama, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Nah, di sini kita perhatikan A dan B apakah berhadapan ataukah berdekatan. Kalau A dan C tadi berhadapan, nah A dan B ini berdekatan. Karena berdekatan berarti jumlahnya 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Kemudian kita masukkan. Sudut A adalah 50 derajat, sudut B tadi 2x ditambah 10 derajat, sama dengan 180 derajat. Kita selesaikan menggunakan persamaan linier satu variabel. Yang sejenis jumlahkan dulu, 50 derajat sejenis dengan 10 derajat. 50 derajat ditambah 10 derajat yaitu 60 derajat, sehingga menjadi 2x ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 2x dan 60 tidak sejenis, maka 60-nya kita pindah ruas. Lawan penjumlahan, dia menjadi pengurangan, sehingga 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Kita selesaikan yang ruas kanan. 180 dikurangi 60 yaitu 120. 2x sama dengan 120 derajat, nilai x-nya sama dengan lawan perkalian yaitu pembagian. 120 dibagi 2. Nilai x-nya adalah 60 derajat. Nah, setelah ketemu nilai x, baru kita cari sudut ABC. Sudut ABC. ABC. ABC adalah sudutnya sudut B ini, yaitu 2x ditambah 10. Nah, karena nilai x-nya sudah tahu 60, maka kita substitusi, kita ganti nilai x-nya dengan 60. 2x itu artinya 2 dikali x, berarti 2 dikali 60 ditambah 10. Kita selesaikan dulu yang perkalian.
2 kali 60 yaitu 120, masih ditambah 10 yaitu 130 derajat. Itu adalah besar sudut B. Yang kedua, kita akan belajar tentang persegi panjang. Persegi panjang adalah jajar genjang yang besar sudutnya 90 derajat. Mengapa persegi panjang itu jajar genjang? Karena persegi panjang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Tadi sudah disebutkan bahwa segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sejajar itu adalah jajar genjang. Nah, berarti persegi panjang ini adalah jajar genjang yang khusus. Apa khususnya? Yaitu jajar genjang yang salah satu sudutnya 90 derajat, sehingga akibatnya sudut yang lain juga sama dengan 90 derajat. Jadi bisa kita katakan persegi panjang adalah jajar genjang yang besar sudutnya 90 derajat. Nah, karena tadi persegi panjang merupakan jajar genjang, maka secara tidak langsung sifat-sifat jajar genjang juga berlaku pada persegi panjang. Di antaranya yaitu sepasang sisinya sama panjang dan sejajar. AB sama dengan DC, AB juga sejajar DC. Kemudian BC sejajar AD, BC panjangnya sama dengan AD. Keempat, sudutnya siku-siku. Nah, ini keistimewaan dari persegi panjang. Dia mempunyai 4 sudut yang besarnya 90 derajat atau siku-siku. Kemudian diagonalnya ini sama panjang ya. Kalau tadi jajar genjang tidak sama, kalau pada persegi panjang itu sama. AC panjangnya sama dengan BD, kemudian juga terbagi dua. OA sama dengan OC. Nah, karena tadi sama untuk diagonalnya, maka OA sama dengan OC juga sama dengan OB sama dengan OD. Nah, untuk luas dan keliling persegi panjang, luasnya karena persegi panjang ini diketahui persegi panjang dengan panjang sisinya yang lebih panjang dinamakan P, lebarnya dinamakan L kecil ya. Untuk luas kita simbolkan dengan L besar. Bedakan L besar dengan L kecil. L besar itu untuk luas, L kecil untuk lebar. Luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar, sedangkan keliling untuk persegi panjang adalah 2 dikali P tambah L. Karena ini P, ini L, yang atas P, yang kiri juga L, sehingga P tambah L tambah P tambah L. 2P ditambah 2L bisa ditulis 2 dikali P tambah L. Nah, sebagai contoh yang pertama, sebuah persegi panjang, panjangnya 20 cm, lebarnya 15 cm. Hitunglah A kelilingnya, B luasnya. Nah, ini soal mudah karena di SD pun sudah pernah. Kita tuliskan dulu yang diketahui, panjang itu P sama dengan 20 cm. Lebarnya itu L, yaitu 15 cm. Kita tulis dulu rumusnya. K atau keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Berarti 2 dikali P-nya 20, lebarnya 15. 20 kita tambah dulu dengan 15, yaitu 35. 2 dikali 35 yaitu 70. Jadi kelilingnya sama dengan 70 cm. Untuk luas, rumus luas adalah P kali L, berarti 20 dikali 15, yaitu 300. Jadi luasnya sama dengan 300 cm persegi. Contoh kedua, sebuah persegi panjang, lebarnya kurang 5 cm dari panjangnya. Jika kelilingnya 90 cm, hitunglah A panjang dan lebarnya, B luasnya. Nah, ini adalah soal persegi panjang tapi berkaitan dengan aljabar dan persamaan linier satu variabel. Misal diselesaikan dengan cara coba-coba pun boleh, tapi akan lebih baik kalau dikerjakan dengan prosedur menggunakan aljabar dan persamaan linier satu variabel. Baik, kita uraikan dulu yang diketahui. Sebuah persegi panjang, lebarnya kurang 5 cm dari panjangnya. Nah, panjangnya belum tahu, maka panjangnya dimisalkan P cm.
Lebarnya kurang 5 cm dari panjangnya, berarti lebarnya P dikurangi 5 cm. Kelilingnya adalah 90 cm. Karena yang diketahui keliling, maka kita masukkan ke dalam rumus keliling. Keliling sama dengan 2 dikali P tambah L. Kelilingnya 90 sama dengan 2 dikali panjangnya tetap P, lebarnya tadi P kurangi 5, maka lebar ini diganti menjadi P kurangi 5. Ini adalah untuk lebar P dikurangi 5. Kemudian selesaikan dulu yang di dalam kurung, P tambah P kurangi 5. Ada yang sejenis ya, yaitu P dan P, maka ini dijumlah. 1P ditambah 1P yaitu 2P. Sehingga persamaannya menjadi 90 sama dengan 2 dikali 2P kurangi 5. Yang di dalam kurung ini apakah sejenis? Tidak. Yang satu mengandung P, yang satu tidak, berarti tidak sejenis. Karena tidak sejenis, kita kalikan dulu menggunakan sifat distributif. 2 dikali 2P, 2 dikali min 5. 2 dikali 2P yaitu 4P, 2 kali min 5 yaitu min 10, sehingga menjadi 90 sama dengan 4P kurangi 10. 4P dikurangi 10 apakah sejenis? Tidak. Maka min 10 ini kita pindah ke ruas kanan karena sejenis dengan 90. Dikurangi 10 lawan pengurangan penjumlahan berarti menjadi 90 ditambah 10 sama dengan 4P. Kita kerjakan dulu penjumlahnya. 90 ditambah 10 yaitu 100. 100 sama dengan 4P. Ini 4P 4 kali P lawan perkalian pembagian. 100 kita bagi dengan 4 akan sama dengan nilai P. 100 dibagi 4 yaitu 25. Sehingga nilai P atau panjangnya adalah 25. P sudah ketemu, maka kita cari lebar. Maka lebar itu L kecil tadi sama dengan P kurangi 5 akan sama dengan 25 kurangi 5 yaitu 20. Nah, sampai sini kita sudah memperoleh bahwa panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan B luas, yaitu P dikali L, 25 kali 20 yaitu 500. Jadi luasnya sama dengan 500 cm persegi. Berikutnya kita membahas bangun yang ketiga, yaitu persegi. Persegi adalah jajar genjang yang sisinya sama panjang dan besar sudutnya 90 derajat. Nah, persegi juga sama, dia jajar genjang yang istimewa, yaitu jajar genjang yang semua sisinya sama panjang dan besar sudutnya adalah 90 derajat. Bahkan bisa pula dikatakan persegi adalah persegi panjang yang khusus, yaitu persegi panjang yang panjang sisinya sama, itu juga boleh. Atau jajar genjang yang khusus, yaitu yang mempunyai sisi sama panjang dan besar sudutnya 90 derajat. Sehingga akibatnya semua sisinya sama panjang ya, AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Semua sudutnya siku-siku. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, 90 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang tegak lurus. Nah, ini bedanya. Bedanya kalau pada persegi, di sini diagonalnya berpotongan tegak lurus, ini membentuk sudut siku-siku. Diagonalnya berpotongan tegak lurus membentuk siku-siku, kemudian membagi dua sama panjang. OA sama dengan OC, sama dengan OD, sama dengan OB. Untuk luas dan keliling persegi, perhatikan gambar persegi ini. Karena panjang sisinya sama, maka ketika sisi yang bawah dimisalkan S, sisi yang kanan juga S. Nah, karena tadi persegi merupakan persegi panjang yang khusus, berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Karena P dan L-nya itu S, maka menjadi sisi kali sisi, atau bisa kita tulis S pangkat 2. Keliling tadi adalah jumlah semua sisinya. S tambah S tambah S tambah S. Ada 4, berarti 4 kali S, atau boleh ditulis 4S.
Nah, sebagai contoh, sebuah persegi panjang sisinya 20 cm. Hitunglah A kelilingnya, B luasnya. Kita tulis dulu yang diketahui. S-nya 20 cm, maka keliling itu sama dengan 4 kali sisi atau 4S. Berarti 4 kali 20 yaitu 80. Jadi kelilingnya adalah 80 cm. Luas tadi S pangkat 2 atau S kali S, yaitu menjadi 20 kuadrat senilai dengan 20 kali 20 yaitu 400. Jadi luasnya adalah 400 cm persegi. Nah, contoh yang kedua, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah taman berbentuk persegi dengan sisi 40 meter. Di sekeliling taman ditanami pohon palem dengan jarak antar pohon 5 meter. A. Berapa banyaknya pohon yang dibutuhkan? B. Jika harga satu pohon palem Rp60.000, berapa biaya yang dibutuhkan? Nah, di sini yang perlu diingat adalah kalimat yang kedua bahwa pohonnya ditanam di sekeliling. Berarti konsep yang kita gunakan adalah konsep keliling. Kita tulis dulu yang diketahui. Persegi dengan S-nya 40 meter, sisi panjang sisinya 40 meter, kemudian jarak antar pohon 5 meter. Karena kita memakai konsep keliling, maka kita cari kelilingnya. Keliling tadi 4 kali sisi, berarti 4 kali 40, yaitu 160. Kemudian mencari banyak pohon, itu sama dengan keliling, kita bagi dengan jarak antar pohon. Berarti sama dengan 160 dibagi 5, yaitu 32. Jadi, banyaknya pohon yang dibutuhkan adalah 32 pohon. Dari keliling dibagi dengan jarak antar pohon. Sedangkan untuk mencari biaya, pertanyaan yang B, biaya yang dibutuhkan sama dengan banyak pohon dikali harga satu pohon, yaitu 60.000. Banyak pohonnya 32 dikali 60.000, yaitu 1.920.000. Jadi biaya yang dibutuhkan adalah Rp1.920.000. Ingat, ketika kesimpulan itu diberi rupiah, tapi dalam penghitungan tidak usah karena nanti mengganggu dalam menghitung. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang jajar genjang, persegi panjang, dan persegi. Kita ulang kembali, luas jajar genjang tadi alas kali tinggi, kelilingnya 2 kali A tambah B. Luas persegi panjang, panjang kali lebar, rumus kelilingnya 2 kali P tambah L. Untuk persegi luasnya sisi kali sisi atau S pangkat 2, kelilingnya adalah 4 kali sisi. Nah, semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.